Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1139 sampai tahun 1142. Menghadapi Michael Liu dan Howard Zhang, dua anak berusia setengah tahun ini, orang-orang geng sapi gila ini sama sekali tidak waspada. Secara khusus, geng adik laki-laki di belakang pria berotot itu jelas tidak menaruh perhatian pada Michael Liu dan Howard Zhang. Tampaknya saat ini, mereka masih meragukan bagaimana kedua anak yang lebih tua bisa menjadi bos rumah itu. Itu konyol. Bahkan pria berotot itu juga merupakan kepala kekacauan, merasa bahwa Sue Changkong ini sepenuhnya untuk mencari jalan kematiannya sendiri, mencari cara yang membosankan, apa yang bisa dilakukan dengan mengirim dua anak laki-laki berusia setengah tahun untuk melakukannya, apakah itu untuk dapat berbicara bisnis atau menyelamatkan orang. Tidak diragukan lagi, tidak ada dua kemungkinan. Namun, pria berotot Tigo juga patuh pada perintah. Karena pihak lain tahu kode gabungannya sendiri, siapa dia. Ambil kembali dulu. Tepat ketika para gangster ini akan melindungi Michael Liu dan Howard Zhang dan membawa pergi kedua orang itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Taige Wan. Howard Zhang dan Michael Liu saling menatap pada saat yang sama, dan mata mereka menunjukkan niat membunuh. Liu Ming melangkah mundur dan tidak melakukan apapun, tetapi Howard Zhang, seperti seekor harimau yang turun gunung, mencengkeram kedua gangster itu dan mengangkat mereka seperti ayam. Kemudian lengan Howard Zhang bertabrakan dan membuat kedua orang itu koma. Pada saat ini, Taige tampaknya bereaksi terhadap sesuatu, menunjuk ke Howard Zhang dan Liu Ming dan berkhotbah, bajingan, kalian berdua mencari kematian. Namun, sebelum omelan Taige selesai, Michael Liu juga mulai bergerak. Tanpa diduga, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang itu bersinar dan bersinar, terutama di bawah sinar bulan. Itu sangat dingin. Pedang ini tidak ada di dekatnya. Itu adalah senjata ajaib pribadi Liu Ming, pedang Xiangyun yang berwarna-warni. Kemudian ada kilatan cahaya pedang antara langit dan bumi, dan ada lolongan dari Titan. Kemudian, satu lengan naga dipotong oleh Liu Ming, dan cahaya darah memercik setelah 2 atau 3 detik. Dia tidak percaya apa yang dia lihat. Dia menutupi bahunya yang berdarah dengan satu tangan, lalu dengan cepat berbalik dan berlari. Ketika pohon tumbang dan monyet-monyet berhamburan, orang-orang geng sapi gila itu melihat bahwa bos mereka telah melarikan diri, dan sisanya berhamburan satu demi satu. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Liu Ming memiliki wajah muram dan mencibir. Jangan katakan bahwa dia telah kehilangan lengannya. Bahkan jika dia orang baik, saya khawatir dia tidak dapat lolos dari telapak tangan Michael Liu. Michael Liu mengulurkan pedang Xiangyun berwarna-warni di tangannya, dan kemudian tubuhnya bergoyang, seperti hantu di depan Taige. Pedang itu menunjuk langsung ke tenggorokan Tigo. Saat makan, wajahnya menjadi pucat. Dia melangkah mundur dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya, apakah kamu manusia atau hantu, manusia atau hantu? Sekarang Tigo hampir gila. Lagi pula, kebaikannya sendiri untuk berhubungan dengan orang lain, tidak menyangka pihak lain adalah dua dewa seperti itu. Tanpa berkata apa-apa, dia pertama-tama menyerahkan salah satu lengannya dan melihat postur pihak lain seolah-olah dia telah bunuh diri di tempat. Kemungkinan ini juga ada. Menghadapi ketakutan Taige, Michael Liu berkata dengan gembira, tentu saja, aku manusia, tetapi aku adalah orang yang tidak kalian, anggota geng, mengerti. Kemudian Michael Liu mengarahkan pedangnya ke Taige dan berkata, mundur, cepat kembali ke sisi mobil. Aku masih punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Menghadapi ancaman kematian, Tigo tidak punya pilihan lain selain mundur sambil menahan sakit. Ketika Tigo kembali ke sisi mobil van miliknya sendiri, dia tercengang. Tidak ada satupun dari 7 atau 8 adik laki-laki yang dibawanya yang melarikan diri. Semuanya telah dirobohkan oleh Howard Zhang, dan mereka ditumpuk dan dilempar ke tanah satu persatu. Mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Saat ini, Howard Zhang sedang menatap mahakaryanya dengan ekspresi berat di wajahnya, dan kemudian dia tidak bisa bernapas dengan baik, saya berani keluar dan bergaul dengan masyarakat. Itu hanya mencari kematian. Di hadapan Michael Liu, Taige sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Sekarang, dengan Howard Zhang, dia menyesal. Mengapa dia harus merekomendasikan dirinya untuk bergabung dengan kita? Kamu, siapa kamu? Tigo menggertakkan giginya, dan suaranya tidak begitu jelas. Liu Ming berkata dengan gembira, saya baru saja memberitahu Anda bahwa saudara-saudara kita kaya akan harta. Mengapa, bukankah Anda memiliki ingatan yang buruk dan melupakannya begitu cepat? Taige menggelengkan kepalanya dengan keras. Jika dia mempercayai kata-kata Liu Ming tadi, dia tidak mempercayainya sama sekali. Sama sekali tidak mungkin bahwa bos dengan kekayaan yang melimpah adalah dua anak laki-laki berusia setengah tahun, dan mereka juga tidak mungkin begitu kuat.
Dibandingkan dengan ini, Taige percaya bahwa dua orang di depannya seharusnya adalah pembantu Sue Changkong. Mata menetes ke sekeliling, pada saat pria berotot Tigo tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Pedang awan keberuntungan berwarna-warni milik Michael Liu sekarang diletakkan di bahu Taige, mengancamnya. Tampaknya selama tangan Michael Liu bergetar, pria berotot Taige akan langsung menjadi mayat. Pria berotot, hidupmu ada di tangan saudara-saudara kita sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu patuh, atau aku tidak dapat menjamin bahwa kamu akan pergi menemui Raja Neraka sekarang. Pria berotot Taige mendengarkan peringatan dari Liu Ming, sehingga giginya tidak bisa berhenti berbenturan dan mengeluarkan suara gada-gada. Lao Liu, jangan bicara omong kosong dengan anak ini. Yang penting kita langsung ke pokok permasalahan. Liu Ming berkata sambil tersenyum, enak sekali. Menanggapi perkataan Howard Zhang, Michael Liu menepuk dahi Taige dengan pedang Xiang Yun warna-warninya, pria berotot, masuklah ke mobil dan antar kami menemui bosmu. Tapi kuperingatkan kau, jika bocah itu berani melakukan trik apapun di jalan, saudara itu akan segera membunuhmu. Meskipun sangat enggan, tetapi orang ini juga harus menundukkan kepalanya di bawah atap. Dilihat dari keganasan kedua orang di depannya, bukan tidak mungkin untuk membunuh Liu Ming melalui faks. Di bawah ancaman pedang Liu Ming, Taige dengan cepat naik ke mobil, tetapi pria berototnya, Tigo, telah mematahkan lengannya, dan darahnya tidak bisa berhenti mengalir. Rasa sakit seperti ini hampir merupakan siksaan yang tidak manusiawi baginya. Setelah naik bus, Taige berbaring di mobil, merengek dengan suara rendah. Michael Liu dan Howard Zhang, di sisi lain, berwajah dingin. Yang satu duduk di kursi pengemudi, yang lain duduk di belakang, menatap Tigo. Howard Zhang cepat dan gesit. Melihat Taige berdarah di bahunya, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh arteri di bahunya untuk membantunya menghentikan pendarahan. Kemudian dia bertanya, di mana bosmu? Taige tidak berani mengatakan, di Laut Cina Timur, di pinggiran barat Hutong Laut Cina Timur. Mendengar alamat ini, Michael Liu dengan cepat bersandar, sial, anggota geng sialan ini, seperti yang diharapkan, memberi kita alamat palsu. Nenek, kamu kejam. Saat Liu Ming melewati api, dia menginjaknya dengan keras, dan van itu melaju kencang di jalan raya nasional. Bab 1140. Donghai, itu adalah markas komplotan sapi gila. Bukan salah mereka kalau geng sapi gila menahan orang di sana demi asuransi. Selain itu, Howard Zhang dan Michael Liu mengendarai mobil van itu sampai ke gang pinggiran barat Laut Cina Timur. Di selatan Sungai Yangtze, Laut Cina Timur, laut dan pemandangan laut, ketiga kota itu berkembang menjadi tanduk, dan ketiga kota itu saling berbatasan. Namun, di antara ketiga kota itu, baik dari segi luas wilayah maupun ekonomi, mereka adalah yang paling pesisir, Laut Cina Timur sedikit lebih rendah, dan pemandangan lautnya adalah yang terburuk. Saat ini, sebagian besar orang di Laut Cina Timur sudah tertidur, terutama di pinggiran barat Hutong, yang merupakan daerah kumuh. Semua penduduk yang tinggal di sini adalah penduduk lama dan rumah tangga yang direlokasi di Laut Cina Timur. Saat ini, di seberang pinggiran barat Hutong, sebuah pabrik pemukiman sementara yang dibangun dengan batang baja diterangi dengan lampu redup. Luas bengkel itu tidak besar. Kelihatannya sekitar 2 atau 300 meter persegi. Saat ini, ada penjaga di gerbang depan dan belakang. Ada beberapa meja di gedung pabrik dengan lampu kuning menyala. Ada 7 atau 8 pria besar di depan setiap meja. Mereka seharusnya adalah anggota geng, sekelompok orang yang tidak melakukan bisnis sepanjang hari. Dan beberapa dari orang-orang ini berkumpul untuk minum, dan beberapa berkumpul untuk bermain kartu. Tampaknya sangat santai. Bau alkohol dan rokok terus menyebar di pabrik. Di tengah gedung pabrik ada kursi dengan meja teh di sampingnya. Saat ini, sesosok pria paruh baya sedang berbaring malas di kursi. Sosok pria paruh baya itu agak bengkak, dan seluruh wajahnya tersenyum, seolah-olah dia adalah harimau yang tersenyum. Dan di belakangnya berdiri 2 pria besar dengan lengan telanjang. Penampilan kedua orang itu aneh. Mereka memiliki tato di seluruh tubuh mereka dan otot-otot mereka meledak. Mereka tampak sangat menakutkan. Namun, mata kedua orang itu tercengang, seolah-olah mereka telah dilubangi, tanpa jiwa. Setelah menyipitkan mata untuk waktu yang lama, lelaki paruh baya itu tiba-tiba melihat ke langit yang gelap di luar, terbatuk 2 kali, berdiri dan berkata, Renwu, kau bocah, kemarilah untukku. Sambil berteriak, sesosok tubuh kecil seperti tikus tanah muncul dari kerumunan yang tidak jauh dari depan, dan kemudian seorang lelaki yang pintar berlari ke lelaki paruh baya itu, Tuan, panggil aku. Lelaki paruh baya itu terbatuk lagi dan berkata, Renwu, jam berapa sekarang? Taibao harus kembali. Cepat panggil untuk mendesaknya. Kekayaan itu hanya sepotong lemak. Kita telah gagal sekali terakhir kali. Kali ini kita tidak boleh gagal lagi. Kalau tidak, pemimpin akan menyalahkan kita, dan kita semua akan mati. Hei, jangan khawatir, Tuan. Saya akan menelepon dan menanyakan keadaannya.
Sambil berkata demikian, pria yang tampak seperti tikus itu segera menoleh, mengeluarkan ponselnya, dan mulai menekan nomor telepon. Namun, nomor itu terus dipanggil beberapa kali, dan tampaknya tidak ada yang menjawab. Renwu menoleh dan berkata, "Tuan, Anda tidak akan bisa menghubungi Taibao jika tidak menjawab telepon." Pria parubaya itu langsung berkata, "Apa yang sedang dilakukan Taibao?" Dia tidak berani menjawab telepon di saat yang penting seperti ini. "Saya rasa dia muak dengan hidup ini. Dia telah merusak urusan utama saya. Saya akan memutuskan hubungan dengannya." Alih-alih bersikap tidak sabar seperti pria parubaya itu, Renwu berkata dengan hati-hati, "Tuan, haruskah kita mengirim seseorang untuk menemui Taibao? Saya khawatir Sue Changkong akan melahirkan Nengat lagi, dan akan mendapat masalah." Nah, Nengat. Beraninya dia. Meskipun Sue Changkong berkuasa, dia hanyalah seorang pengusaha dalam analisis akhir. Jangan khawatir. Seharusnya tidak ada yang salah. Jika dia benar-benar berani melapor ke polisi, apakah dia tidak takut saya akan membunuh koki kesayangannya? Pria parubaya ini tampaknya penuh percaya diri, seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada Sue Changkong. Setelah terdiam sejenak, pria parubaya itu melanjutkan, "Lagi pula, bahkan jika mereka memanggil polisi, itu tidak ada gunanya. Talbot selalu tenang dan mantap. Ketika dia melihat bahwa momentumnya tidak tepat, dia akan menelepon kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan?" Pria parubaya itu kembali duduk di kursinya, mencibir dan meremehkan, "Apa yang harus dilakukan? Tunggu. Terlebih lagi, jangan dengarkan telepon di tanganmu. Terus panggil Tibao sampai dia menjawab, 'Ya, Tuan.'" Setelah itu, Renwu pergi, dan sesuai perintah bosnya, dia terus menelepon Taibao. Hanya saja teleponnya sepertinya dalam roh jahat yang sama, tidak peduli bagaimana menelepon tidak dapat tersambung. Adapun pria parubaya yang digantikan sebagai pemimpin aula, dia bersandar malas di kursinya. Ekspresinya sangat kaya, dan dia bergumam, "Emas dan giok sudah penuh, haha, emas dan giok sudah penuh. Hari ini, aku harus memakan daging gemukmu." Hanya menangkap beberapa juru masak membuat Sue Changkong sangat gugup. "Selanjutnya, aku akan melakukan hal besar untuk mengendalikan bos. Setelah itu, seluruh rumah akan menjadi milik geng sapi gila kita." Ide yang disebut sebagai ketua aula geng sapi gila itu sangat indah. Tentu saja, jika dia benar-benar ingin mengendalikan bos kaya, dia mungkin bisa melahap seluruh rumah emas dan giok seperti yang dia katakan. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan sebesar itu, waktu berlalu seperti ini, tetapi telepon Renwu masih belum tersambung. Sapi gila yang selama ini menunggu pilihan malas itu pun mulai khawatir. Setelah mendesis dingin, pria parubaya itu menelepon Renwu lagi dan bertanya, "Renwu, teleponmu belum tersambung." Renwu tidak berkata apa-apa, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kepala aula segera bangkit dan hampir melompat dari kursi, apa yang sedang dilakukan bocah Taibao itu. Pada saat itu, Renwu juga khawatir dan berkata, "Tuan, tidak akan. Apa yang terjadi?" Kepala aula mendesis dingin lagi dan berkata, "Baiklah, Renwu, kamu bisa membawa sekelompok orang untuk menemui Taibao. Ngomong-ngomong, kamu bisa menanyakan situasinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, jangan melawan, cepat mundur, lalu hubungi aku." "Baiklah, Tuan, aku akan memanggil orang sekarang." Setelah itu, Renwu melangkah mundur beberapa langkah dan siap memanggil orang. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari langit dengan keras, lalu jatuh dengan keras di depan Renwu. Sosok yang jatuh dari langit itu kehilangan lengannya dan berguling-guling serta melolong di tanah. Suara keras ini hampir mengejutkan semua orang di pabrik. Semua orang menoleh bersamaan untuk memeriksa situasi. Renwu adalah orang pertama yang mengenali pria yang tergeletak di tanah. "Talbot, ini Talbot." Setelah Renwu memanggil 2 kali, matanya langsung beralih ke tuan mereka dengan panik. Pria parubaya itu juga gugup. Namun, dia tidak pergi untuk memeriksa, tetapi mendongak ke atas. Jelas, mampu menjatuhkan Taibao dari atas dengan tenang menunjukkan bahwa orang-orang dengan kekayaan yang kaya telah datang, dan mereka yang datang bukanlah orang biasa. Namun, ketika pemimpin aula melihat sekeliling, suara bercanda datang dari pintu utama bengkel, "Saudara, jangan mencarinya. Kita sudah sampai." Bab 1141. Sebenarnya, Howard Zhang dan Michael Liu sudah lama berada di luar gedung pabrik di gang pinggiran barat. Mereka juga mendengar telepon seluler Taibao di mobil terus berdering. Namun, mereka tidak muncul. Howard Zhang dan Michael Liu hari ini sama-sama hantu, belum lagi Wu Xia Amun di Anyang. Ini bukan gaya mereka. Alasan mengapa Howard Zhang dan Michael Liu tidak muncul dengan tergesa-gesa adalah untuk melihat seperti apa penyebaran geng sapi gila di gedung pabrik, berapa banyak orang di sana, dan apakah ada pejuang di antara mereka. Kedua, saya juga ingin melihat apakah anggota geng itu telah menipu diri mereka sendiri dan apakah mereka telah menahan para koki kaya di sini. Jika para koki itu tidak ada di bengkel, Howard Zhang dan Michael Liu tidak perlu muncul.
Bahkan jika mereka muncul, mereka akan sibuk dengan sia-sia. Mengenal medan dan menemukan orang yang ingin mereka selamatkan adalah hal terpenting bagi Howard Zhang dan Michael Liu. Tentu saja, sambil menunggu semuanya beres, Howard Zhang dan Michael Liu berjalan masuk dari pintu depan gedung pabrik dengan angkuh. Tampaknya mereka sama sekali tidak menganggap geng sapi gila sebagai satu hal. Pertama-tama, dia diam-diam menjatuhkan pria berotot Taibao dari atas untuk memberi efek jera pada geng sapi gila. Kemudian dia berjalan masuk dari pintu depan. Saat ini, Michael Liu dan Howard Zhang telah memberikan banyak tekanan pada geng sapi gila, meskipun mereka adalah anak laki-laki berusia 2,5 tahun. Dengan senyum bahagia, Michael Liu dan Howard Zhang berjalan ke bengkel geng sapi gila seolah-olah mereka tidak memiliki siapa-siapa. Bahkan Michael Liu juga tersenyum dan bercanda kepada semua orang yang terkejut, "Selamat malam, semua petinggi geng sapi gila." Saat ini, kelompok orang-orang sapi gila segera sadar kembali. Apakah mereka sedang minum atau berjudi? Mereka mulai bergerak mendekati pemimpin aula mereka. Orang-orang ini menatap Michael Liu dan Howard Zhang dengan tajam, seolah-olah mereka mencoba menelan kedua anak laki-laki di depan mereka. Sebaliknya, dia adalah ketua geng sapi gila. Si gendut itu berwajah muram. Seluruh orang itu tenang dan menatap Howard Zhang dan Michael Liu dari atas ke bawah. "Siapa kalian berdua? Geng sapi gilaku dan kalian berdua tidak memiliki dendam di masa lalu dan tidak ada kebencian dalam beberapa hari ini. Mengapa kalian ingin memindahkan orang-orang geng sapi gilaku?" Jelas, ketua aula tidak menanggapi. Michael Liu dan Howard Zhang sama-sama penuh dengan emas dan batu giok. Howard Zhang tersenyum tipis, menanggapi perkataan ketua aula dan berkata, "Orang besar ini, kau benar-benar pandai bercanda. Bukankah kau meminta saudara kita untuk bertemu malam ini? Apa kau lupa? Terlebih lagi, aku tidak punya dendam di masa lalu dan tidak ada kebencian dalam beberapa hari ini. Bukankah kau juga menggerakkan orang-orangku yang penuh dengan emas dan batu giok?" Ketua aula itu jelas tercengang dan berkata sambil mencibir, "Ternyata mereka berdua adalah tuan yang diundang ke sini. Mengapa Sue Changkong begitu tak kenal takut?" Gaya sapi gila untuk membantu ketua aula ini tidak terlalu bagus, tetapi dia masih memiliki penglihatan. Dapat dilihat sekilas bahwa Michael Liu dan Howard Zhang adalah tuan. Tentu saja, ini juga merupakan niat yang tepat. Bagaimanapun, dua anak laki-laki setengah besar di depan mereka akan menghancurkan Taibao begitu mereka bergerak. Selain itu, mereka dapat dengan tenang datang ke pabrik tempat mereka bersenjata lengkap. Jika mereka bukan ahli, siapa mereka? Setelah jeda, pemimpin geng sapi gila melanjutkan, "Kalian berdua, geng sapi gila saya hanya membuka pintu untuk berbisnis, dan saya tidak ingin menyinggung mereka. Bagaimana dengan ini? Saya akan menggandakan harga yang diberikan Sue Changkong kepada kalian. Saya harap kalian tidak terlibat dalam masalah ini." Jelas, pemimpin geng sapi gila adalah orang yang cerdas. Dia tidak ingin bertarung melawan dua tuan, tanpa mengetahui detail Michael Liu dan Howard Zhang. Lagi pula, di mata geng sapi gila, apa yang dapat mereka lakukan dengan uang bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, kekayaan perhitungan mereka sedang berjalan lancar, dan mereka tidak peduli untuk mengeluarkan sedikit uang ini untuk menenangkan orang. Namun, kata-kata pemimpin aula membuat Michael Liu dan Howard Zhang tertawa. "Haha, haha, kalian tidak tahu banyak tentang situasi ini, dasar orang besar. Kakak-kakak kita bukanlah ahli yang diundang ke sini. Kakak-kakak kita adalah bos dari semua emas dan giok. Karena kalian telah memindahkan manusia giok emasku, saya minta maaf. Sekarang kalian hanya punya dua cara. Pertama, biarkan orang-orang pergi dan kita akan damai. Kedua, hehe, saudara-saudara kita akan mengirim kalian semua ke tanah malam ini dan membiarkan kalian melapor ke aula neraka." Mendengar kata-kata tidak sopan Michael Liu, kepala geng sapi gila itu mendesis dingin, lalu mundur 2 langkah dan menatap Michael Liu dan Howard Zhang dengan tatapan tidak percaya. Namun, pemimpin aula tidak pernah menyangka bahwa bos besar di balik layar sebenarnya adalah dua anak laki-laki berusia setengah tahun. Terlebih lagi, kedua orang ini bukan orang biasa, tetapi juga ahli seni bela diri legendaris. Namun, Liu Ming tidak menunggu pemimpin untuk membuat pernyataan, tetapi para pengikut geng sapi gila tidak bisa tinggal diam. Secara khusus, Ren Wu, yang tampak seperti tikus, segera mengambil parang dan membawa beberapa orang ke Michael Liu dan Howard Zhang. "Burung jenis apa yang kau miliki? Berani-beraninya kau berteriak di depanku. Tapi tahukah kau siapa Master Yu Tanghu? Master tua itu tidak ingin bertengkar denganmu. Itu karena kalian berdua adalah anak-anak. Jika kalian berdua bajingan berani mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuh kalian berdua." Setelah itu, Ren Wusu mengangkat parangnya untuk membunuh Howard Zhang dan Michael Liu. Namun, di mata Howard Zhang dan Michael Liu, Ren Wu tampak seperti badut. Mereka saling memandang dan berkata, "Haozi, apakah groundhog ini dipecahkan olehmu atau aku?" Howard Zhang mendengus dingin, "Aku akan datang." Begitu suaranya jatuh, Howard Zhang, yang masih berjarak 4 atau 5 langkah dari Ren Wu, langsung datang ke Ren Wu seperti bayangan.
Teknik tubuhnya yang aneh membuat Ren Wu takut, belum lagi Ren Wu. Bahkan Luo Yuhu di belakangnya menggigil, dan dia berkata dalam hatinya betapa cepatnya teknik tubuhnya. Ren Wu ingin mundur beberapa langkah, tetapi Howard Zhang tidak memberinya kesempatan. Dia meraih parang di tangan Ren Wu. Tugas saat ini membuatnya tercengang. Dia telah melihat banyak ahli dari geng sapi gila, tetapi dia belum pernah melihat pengganggu seperti itu. Howard Zhang, di sisi lain, tersenyum dingin, memegang bilah parang di telapak tangannya, dan kemudian menjepitnya dengan kuat. Suara kresek terdengar di udara. Parang itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Ini. Ren Wu buru-buru mengucapkan dua kalimat ini, penuh kepanikan. Tetapi Howard Zhang mencibir dan berkata, bagaimana, takut, kamu tidak ingin mencincangku hidup-hidup. Ren Wu tidak berani menatap mata Howard Zhang. Namun, saat ini, Howard Zhang adalah yang pertama memimpin. Tinju kaserole langsung dibombardir keluar. Tanpa ragu-ragu, suara teredam terdengar di seluruh bengkel. Kemudian, kabut darah meledak dan menodai pakaian banyak orang. Di sisi lain, Michael Liu tertawa dan bahkan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri, berkata, hei, ini Superman yang legendaris, tapi aku menyukainya. Bab 1142. Bagaimanapun, apa yang dipraktikkan Howard Zhang adalah ilmu sihir kuno. Dahulu, dia telah belajar cara untuk tidak kebal, apalagi parang kecil. Bahkan senjata api dan peluru yang panas tidak berpengaruh pada Howard Zhang hari ini. Namun, metode Howard Zhang menjadi semakin berdarah akhir-akhir ini. Sungguh sial baginya untuk menjadi orang pertama yang meninggalkan jejaknya. Tentu saja, dia tidak akan berakhir dengan baik ketika senjata itu mengenai burung pertama. Meskipun Howard Zhang hanya menggunakan 30% dari kekuatannya, itu sangat menghancurkan bagi orang biasa. Setelah Ren Wu menderita pukulan Howard Zhang, seluruh orang itu berdarah dari 7 lubang dan langsung meninggal. Namun, ini bukan yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah Howard Zhang meninggalkan luka hitam di dada Ren Wu. Dia menggunakan kekuatan tinjunya untuk menusuk Ren Wu dengan jelas. Saat dia meninggalkan Ren Wu, Howard Zhang menyeka darah di tinjunya. Dia berdiri tegak di tengah kerumunan seperti iblis. Terutama senyum dingin itu, sama ganas dan mengerikannya dengan iblis. Para anggota geng sapi gila yang maju bersama Ren Wu begitu ketakutan hingga mereka menjadi pucat satu persatu dan mundur seperti segerombolan orang. Saat ini, tidak seorang pun kecuali Luo Yuhu yang berani menghadapi Howard Zhang secara langsung. Akan tetapi, bahkan Luo Yuhu pun begitu ketakutan hingga ia mundur 2 langkah. Wajahnya penuh ketakutan dan penampilannya sungguh tidak dapat dipercaya, penutup lonceng emas, kemeja kain besi, aku tidak menyangka adikku ternyata masih menguasai negeri asing. Namun, geng preman Luo Yuhu tidak berani lagi bertindak gegabah. Bagaimanapun, bertindak gegabah sama saja dengan membunuh orang. Oleh karena itu, semua orang berada di sekitar Luo Yuhu. Beberapa orang masih bertanya dengan gugup, ketua aula, pihak lain berjanggut, apa yang harus kita lakukan? Luo Yuhu dengan cepat mendengus dingin, tangan mereka yang pucat tidak berusaha untuk melihat. Kali ini, kekuatan pukulan Howard Zhang hampir membuat semua orang yang hadir di geng sapi gila ketakutan. Bahkan Luo Yuhu, yang disebut sebagai ketua aula, ketakutan untuk waktu yang lama. Kemudian dia kembali ke pikirannya dan menatap Howard Zhang. Adik kecil ini, sepertinya kau benar-benar akan melawan geng sapi gilaku hari ini. Kata Luo Yuhu. Howard Zhang mendengus dingin dan berkata sambil tersenyum, ketua aula Luo bercanda. Kaulah yang mengikatku. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku melawan geng sapi gilamu? Apa yang diinginkan adik kecil itu sekarang? Dari suara Luo Yuhu, kau dapat mendengar bahwa Luo Yuhu sedikit takut saat ini. Howard Zhang menjawab, Tuan Luo, apa yang kukatakan tadi tampaknya sudah sangat jelas. Biarkan orang-orangku pergi, atau aku akan membunuh kalian semua hari ini dan mengubah mereka menjadi mayat. Luo Yuhu mendesis dingin, apakah kamu benar-benar ingin membuat hal-hal menjadi begitu bertekad? Luo Yuhu berkata, sambil diam-diam mengeluarkan ponsel dari belakang. Jelas, Luo Yuhu memiliki pengetahuan diri. Dia tahu bahwa dia dan orang-orang kecil di pabrik bukanlah saingan dari 2 orang di depannya, jadi dia sengaja menunda waktu dan mencari bantuan. Namun, sempoa kecilnya semuanya jatuh ke tangan Michael Liu yang tidak jauh dari sana. Michael Liu tersenyum dingin dan melambaikan tangannya, saya ingin menelepon seseorang. Saya akan membantu Anda. Luo Yuhu tidak dapat menghentikannya, tangannya menarik ponsel dengan kuat, tiba-tiba di luar kendalinya, dan ketika dia kembali kepada Tuhan, ponsel itu telah berada di tangan Michael Liu. Keringat dingin mulai menetes demi tetes dari wajah gemuk Luo Yuhu. Luo Yuhu tidak dapat mempercayai matanya saat ini. Dia tidak dapat berhenti bergumam, keterampilan menangkap naga, ini adalah keterampilan menangkap naga dalam legenda. Menangkap naga dan mengendalikan bangau adalah seni bela diri yang sangat kuat di mata seniman bela diri. Sayangnya, penglihatan Luo Yuhu tidak bagus.
Yang digunakan Michael Liu bukanlah keterampilan menangkap naga, melainkan serangkaian teknik sihir untuk mengambil sesuatu dari langit. Menghadapi Luo Yuhu yang panik dan bingung, Michael Liu jelas kehilangan kesabarannya. Ia mengerucutkan bibirnya ke arah Howard Zhang dan berkata, Haozi, kurasa anggota geng ini tidak bisa mengubah kebiasaan makan mereka. Lupakan saja, lebih baik kita tidak berbicara dengan mereka. Sekelompok orang di bawah akan diserahkan kepadamu. Aku akan naik ke atas untuk menyelamatkan orang. Howard Zhang tidak membuka mulutnya, tetapi mengangguk dalam diam. Begitu suara Liu Ming turun, tubuhnya berubah menjadi pelangi putih, dan pedangnya menyala dan langsung naik ke atas. Melihat ini, Luo Yuhu dengan cepat berteriak, hentikan dia, hentikan dia. Tak lama kemudian, beberapa gangster berlari ke tangga dengan tergesa-gesa. Namun, Michael Liu berbalik ketika ia membawa pedang Xiang Yun yang berwarna-warni. Ketika pedang di tangannya bergetar, raungan naga melolong tiba-tiba. Ketika pedang itu jatuh, semua antek yang menyerbu ke dalam pedang itu dipotong menjadi dua bagian oleh pedang itu. Seluruh bengkel dipenuhi dengan bau darah. Dan sekarang Luo Yuhu, seluruh orang itu telah kacau balau. Meskipun dia telah mempertimbangkan cara pihak lain, dia tidak menyangka bahwa pedang Liu Ming begitu kuat sehingga sangat menyenangkan untuk membunuh orang. Pergi, pergi, berikan padaku. Luo Yuhu yang bersemangat sendiri tidak berani naik, tetapi komandannya sendiri di bawah kelompok orang ini menyerang. Namun, gangster kecil dari geng sapi gila ini juga berdarah daging. Bagaimana mereka bisa menahan Dewa Iblis Howard Zhang di bawah? Howard Zhang hari ini dapat dikatakan telah membuka cincin pembunuhan dan menggerakkan hatinya hingga mati. Tinjunya yang besar tidak dapat berhenti melambai dari udara tipis. Setiap tinju turun, itu adalah lubang berdarah dan kehidupan yang segar. Hanya ada 20 atau 30 anggota geng sapi gila di bengkel, termasuk Luo Yuhu. Hanya butuh beberapa menit untuk seluruh bengkel menjadi berdarah. Satu-satunya orang yang berdiri di lantai bawah adalah Luo Yuhu, Howard Zhang dan dua pria raksasa di belakang Luo Yuhu. Howard Zhang sama sekali tidak bermaksud untuk mengampuni Luo Yuhu. Dia gesit. Dia naik satu langkah, menarik pakaian Luo Yuhu dengan satu tangan, dan memukul Luo Yuhu dengan satu tinju. Luo Yuhu tampaknya seorang seniman bela diri, tetapi dibandingkan dengan Howard Zhang, dia hanyalah seorang penyihir. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Namun, tepat ketika Howard Zhang meraih Luo Yuhu dan bersiap untuk mengakhiri hidup orang itu, kedua pria yang tampaknya telah kehilangan akal sehat mereka tiba-tiba bergerak di sekitar Luo Yuhu. Sebuah tinju besar menghantam tinju besi Howard Zhang. Setelah mendengar suara dentuman keras, pria besar itu melangkah mundur 3 langkah berturut-turut di bawah kekuatan tinju Howard Zhang, tetapi dia tidak jatuh. Namun Howard Zhang terdiam beberapa saat, melihat kedua pria besar yang menyerbu ke arahnya lagi, dia mendesis dingin dan berkata, ada kekuatan. Kemarilah, kemarilah lagi.